Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran rasio Hausner, kompresibilitas dan sudut henti dari bahan asam mefenamat. Dengan saya sendiri, Imelio Megameheda, dengan NIM 203300719, Wahyu Aji Hartono, NIM 203300720, Nova Aprilia, NIM 203300722, Dini Zaza, NIM 203300724, Rina Aryati, NIM 203300726. Selanjutnya ada alat praktikum. Di sini saya akan menjelaskan yaitu jas laboratorium, yaitu berfungsi untuk melindungi dari percikan zat kimia. Cara kerjanya itu dipakai jas laboratorium, kemudian dikancingkan satu persatu, dan bagian tangan jangan dilipat untuk menghindari terkena percikan zat kimia. Selanjutnya ada masker untuk melindungi bagian hidung dan mulut, dan cara kerjanya itu dipakai masker bagian hidung dan mulut agar terhindar dari bahan yang berbahaya. Selanjutnya, ada shower cap, yaitu berfungsi untuk melindungi bagian kepala. Cara kerjanya yaitu dimasukkan kepala ke dalam shower cap. Kemudian ada handscone, itu berfungsi untuk melindungi bagian tangan agar tidak terkena zat kimia yang berbahaya. Cara kerjanya yaitu dimasukkan bagian tangan ke dalam handscone. Kemudian ada timbangan analitik, berfungsi untuk menimbang bahan. Cara kerjanya itu dinyalakan dan tekan tombol enter, kemudian letakkan kertas perkamen dan bahan di atasnya. Kemudian ada kertas perkamen, yaitu berfungsi untuk meletakkan bahan. Cara kerjanya yaitu diambil bahan yang berbentuk serbuk, kemudian letakkan di atas kertas perkamen. Kemudian ada gelas ukur, yaitu berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkatan ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Cara kerjanya itu gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Kemudian ada sendok tanduk. Itu berfungsi sebagai alat untuk mengambil sediaan padat atau serbuk. Cara kerjanya yaitu diambil bahan kimia yang berbentuk padatan atau serbuk yang tidak bisa diambil langsung oleh tangan. Kemudian ada stopwatch. Itu alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Cara kerjanya yaitu saat tombol start ditekan, penahan pegas pertama akan terbuka, sehingga gerigi berputar dan pegas pertama akan terkalibrasi secara periodik. Selanjutnya ada sudip. Itu berfungsi untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Cara kerjanya yaitu diambil zat kimia dengan sudip. Kemudian ada kertas pengalas yang berfungsi untuk menampung serbuk pada saat tutup corong dibuka. Cara kerjanya itu diambil kertas kemudian diletakkan di bawah corong. Selanjutnya ada flow rate tester, yaitu alat yang dipakai untuk mengetahui aliran material, seperti gas atau cair, dalam suatu jalur aliran pada waktu tertentu. Cara kerjanya itu mengukur kecepatan pada aliran fluida, memakai ultrasound sehingga lewat perhitungan transmitter ultrasonik volume dapat dibaca saat mengalir. Kemudian ada corong. Itu berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Cara kerjanya yaitu dicorong sesuai ukuran wadah yang digunakan. Kemudian tuangkan larutan dengan hati-hati, kemudian angkat corong secara perlahan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang prosedur kerja dari pengukuran rasio Hausner dan kompresibilitas. Yang pertama itu, gelas ukur kosong itu ditimbang terlebih dahulu, lalu dimasukkan serbuk ke dalam gelas ukur,
yang dimiringkan dengan sudut 45 derajat hingga 100 mili. Tegakkan gelas ukur dan ratakan serbuk tersebut. Lalu timbang beratnya dan gunakan serbuk sebagai berat jenis nyata adalah 100 mili. Jadi kan nanti serbuknya dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai batas di skalanya 100 mili. Lalu dicatat sebagai volume awal atau volume pertama atau dalam rumus sering disebut sebagai V0. Yang ketiga, itu memasukkan kembali serbuk ke dalam gelas ukur dan melakukan ketukan pada gelas ukur lalu diatur ketukannya dari 10 kali ketukan, 500 kali ketukan, hingga 1.250 kali dengan kecepatan dan ketinggian ketukan yang konstan atau sama hingga volume serbuk mampat atau tidak berubah lagi. Lalu yang keempat itu, di akhir akan mencatat volume tersebut setelah tapping dan diperoleh volume akhir serbuk. Nah, di sini praktikan harus melakukan hal yang sama dari serbuk-serbuk. Nah, di sini kami menggunakan serbuk asam mefenamat. Yang kelima itu setelah memperoleh data, lalu dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil dari pengamatan, itu dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Yang pertama itu, untuk mencari bulk density-nya, itu membagikan antara volume serbuk awal atau massa awal, itu dalam satuan gram, dibagi dengan volume serbuk dalam satuan mili. Volume serbuk di sini yang dipakai adalah volume serbuk awal, yaitu 100 mili. Yang kedua itu tap density. Untuk mencari tap density, itu membagikan antara massa awal atau bobot serbuk awal dalam satuan gram dibagi dengan volume serbuk setelah diketuk atau volume serbuk mampat itu dalam satuan mili. Yang ketiga itu adalah untuk mencari rasio Hausner, itu dibagikan antara tap density yang sudah kita dapatkan sebelumnya, lalu dibagi dengan bulk density yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi. Nah, yang terakhir yaitu untuk mencari persentase kompresibilitas, itu mengurangkan antara tap density dengan bulk density, lalu dibagikan dengan tap density lagi, dan dikali 100. Selanjutnya, Dini Zaza Aulia. Selanjutnya ada prosedur kerja dari sudut henti. Pertama-tama, posisikan ujung corong dan taruh di tepat di tengah kertas pengalas pada alat flow tester. Lalu atur corong landasan untuk tempat jatuhnya serbuk. Lalu siapkan stopwatch dan pastikan corong benar-benar dalam keadaan yang tertutup. Lalu masukkan semua serbuk asam mefenamat sebanyak 40-60 gram ke dalam corong flow tester dan dapat membuka katup corong secara bersamaan dengan mulainya stopwatch. Lalu matikan stopwatch apabila keseluruhan serbuk yang ada di dalam corong telah mengalir. Dan catat waktunya. Jika ada yang tersendat, dapat dilakukan dengan cara pengetukan pada sisi-sisi corong. Kemudian ukur tinggi kerucut serbuk menggunakan penggaris dan ukur diameter kerucut serbuk. Catat tinggi dan diameternya dan lakukan hal yang sama pada serbuk-serbuk lainnya. Kemudian hitung data yang telah didapatkan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung sudut henti, rumusnya yaitu tan alfa sama dengan tinggi dibagi dengan jari-jari serbuk. Atau 2 kali tinggi serbuk dibagi diameter. Ini adalah penafsiran hasil dari data yang telah didapatkan. Apabila nilai kurang dari 25, artinya sangat mudah mengalir. Apabila 25-30 mudah mengalir, 30-40 mengalir, lebih dari 40 sukar mengalir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rina. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari perhitungan dan pembahasannya. Next. Pembahasannya di sini kita menggunakan rumus perhitungan dan pengukuran, yaitu pertama bulk density, di mana didapatkan bulk density yaitu membagi bobot serbuk dalam gram per volume serbuk dalam mili. Selanjutnya untuk tap density, bobot serbuk dalam gram itu dibagi volume serbuk setelah diketuk dalam mili. Selanjutnya untuk mencari rasio Hausner,
tap density dibagi bolt density. Selanjutnya, persen kompresibilitas itu bolt density dikurang tap density per tap density dikali 100%. Selanjutnya untuk mencari tan alpha yaitu tinggi dibagi jari-jari atas atau 2 kali tinggi per diameter. Next. Hasil perhitungan dan pengukuran rasio Hosner, kompresibilitas dan sudut henti. Rasio Hosner dan kompresibilitas diketahui bobot serbuk yang ditimbang 47,5, volume serbuk setelah diketuk 10 kali yaitu 99 gram, volume serbuk setelah diketuk 500 kali yaitu 89 gram, volume serbuk setelah diketuk 1250 kali didapatkan hasil 82 gram. Selanjutnya, dari rumus bulk density bobot serbuk dalam gram dibagi volume serbuk dalam mili, yaitu angkanya 47,5 gram per 100 ml, didapatkan hasil 0,475 gram per mili. Untuk tap density-nya yaitu bobot serbuk dalam gram dibagi volume serbuk setelah diketuk dalam mili, didapatkan 47,5 gram per 82 ml, didapatkan hasil 0,579 gram per mili. Untuk rasio Hosner-nya, tap density dibagi bolt density 0,579 per 0,475 didapatkan hasil 1,219. Untuk persen kompresibilitasnya, bolt density dikurang tap density dibagi tap density dikali 100%. Didapatkan 0,579 dikurang 0,475 dibagi 0,579 dikali 100%. Didapatkan hasil 17,9%. Untuk penafsiran hasil rasio Hosner-nya, sifat alien 1,00 sampai 1,11 itu sifat alirnya sangat mudah mengalir. 1,12 sampai 1,18 sifat alirnya mudah mengalir. 1,19 sampai 1,25 sifat alirnya cukup mudah mengalir. 1,26 sampai 1,34 sifat alirnya agak mudah mengalir. Untuk 1,35 sampai 1,45 itu sifat alirnya sifat alir buruk. Untuk 1,46 sampai 1,59 sifat alirnya sifat alir buruk. Sifat alir sangat buruk. Lebih dari 1,60 sifat alirnya tidak mengalir. Untuk penafsiran hasil kompresibilitasnya, persen kompresibilitas kurang dari 10 sifat alirnya sangat mudah mengalir. Untuk persen kompresibilitas 11-15 sifat alirnya mudah mengalir. Untuk 16-20 sifat alirnya cukup mudah mengalir. Untuk 21-25 agak mudah mengalir. Untuk 26-31 sifat alirnya sifat alir buruk, dan untuk 32-37 sifat alirnya sifat alir sangat buruk. Lebih dari 38 sifat alirnya tidak mengalir. Selanjutnya, dari hasil perhitungan sudut henti diketahui tinggi tumpukan granul 4,5 cm, jari-jari tumpukan granul 7 cm. Sudut henti ditanya. Alpha tinggi dibagi jari-jari atas sama dengan 4,5 per 7 didapatkan hasil 0,642. Jadi
alpha 32,7 cm. Sifat alirnya mengalir. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran rasio Hausner, kompresibilitas dan sudut henti dari asam mepenamat dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil perhitungan untuk rasio Hausner adalah sebesar 1,219 sehingga memiliki sifat alir cukup mudah mengalir. Yang kedua, hasil perhitungan untuk kompresibilitas adalah sebesar 17,9% sehingga memiliki sifat alir cukup mudah mengalir. Yang ketiga, hasil perhitungan untuk sudut henti adalah sebesar 32,7 cm sehingga memiliki sifat alir mengalir. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.